Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahrus siyam mala'al mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam dan seluruh kuasanya, yang saya hormati pula Bapak Ketua DPR dan seluruh perangkat-perangkatnya, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, rezeki yang banyak, nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, tapi dia tidak menggunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan Allah rezeki yang berlimpah, tapi dia tidak belanjakan rezeki itu di jalan Allah. Dan banyak di antara saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka ingin kembali ke dunia, ingin melaksanakan satu amalan, atau ingin berangan-angan, ingin melaksanakan satu hari puasa, tapi itu sudah tidak mungkin. Oleh karena itu, perlulah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas jiwa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian ini yang selalu istiqomah mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Karena salah satu doa malaikat Jibril yang itu diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh Rasulullah, celakalah bagi umatmu yang mendengarkan namamu disebutkan, nama Rasulullah, mereka tidak berselawat. Oleh sebab itu, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat diumumkan nama Haji Rickson itu kakak saya. Hampir sama, Rickson dan Wilson. Tapi bedanya mungkin dia tinggi, saya tetap kecil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa pula Ramadan itu akan segera meninggalkan kita semua. Bagi kita yang bergembira dengan Ramadan pasti akan bersedih, tapi sebaliknya bagi mereka yang susah berpuasa berarti mereka senang ditinggalkan oleh Ramadan. Man bahira bi Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengangkat jasadnya dari api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen kali ini 10 hari pada fase terakhir di bulan Ramadan ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan itu kita semua orang yang berpuasa di Ramadan mengharapkan datangnya waktu yang istimewa itu, Lailatul min alfi syahri, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Di sini saya akan memberikan satu pembelajaran sedikit atau pengertian tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berasal dari kata Lailan dan Al-Qadar. Lailan itu artinya malam,
Al-Qadar itu banyak makna di dalamnya, sehingga Lailatul Qadar itu terjadi pada malam hari. Jadi kalau ada yang mencari di siang hari, tidak akan dapat itu Lailatul Qadar. Dia berada di malam hari. Kemudian yang berikut, malam itu ada dua definisi. Definisi malam itu adalah al-lailatu al-insanu wal-lailatu itu malam, suatu malam yang menurut manusia dan satu malam menurut Allah. Jadi kalau satu malam menurut ketentuan manusia itu dia berada pada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi itu yang dasar menjadi dasar perhitungan Hijriah. Jadi kalau itu dasar perhitungan Hijriah. Jadi pada saat terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari di pagi hari itu malam dengan ketentuan manusia. Kemudian malam dengan ketentuan Allah itu bukan terdapat pada di bulannya terbenam matahari, tapi pada saat datang waktunya asar, itu malam menurut ketentuan Allah. Jadi pada saat datangnya asar, Rasulullah SAW bersabda, Allah tiap hari, Allah menugaskan malaikat tiap hari mencatat kebaikan. Ada malaikat malam, ada malaikat siang, dan di dalamnya ada dua sholat, yaitu sholat asar dan sholat fajar. Sehingga para ulama memberikan alasan bahwa malam dengan ketentuan Allah itu memulai pada saat sholat asar. Nah, kalau malam Lailatul Qadar, apakah kita mulai dari pada saat malam dengan ketentuan manusia atau malam ketentuan Allah? Para ulama masih berbeda pendapat tentang hal itu. Jemaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang sangat sempit. Maknanya demikian, bahwa pada malam itu para ahli ibadah seperti kita, orang-orang soleh, mereka sangat khawatir, sangat takut mereka tidak akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kapan datangnya, kapan waktunya malam Lailatul Qadar itu. Sehingga para ulama, para sholihin, para tabi'in, para orang-orang yang saleh itu sangat takut dengan tidak ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Satu riwayat diskisahkan, Rasulullah SAW suatu saat menerima kabar, menerima wahyu, di mana Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW datangnya waktu Lailatul Qadar. Saking senangnya Rasulullah, saking gembiranya, karena baru ingin tahu pada saat itu Lailatul Qadar kapan akan datang, jamnya ingin tahu semua. Sehingga Rasulullah secepatnya datang kepada para sahabat. Di tengah jalan Rasulullah ketemu dengan dua sahabat yang bertengkar, sehingga Rasulullah mampir dulu melerai, mendamaikan dua orang sahabat ini. Nah, ternyata gara-gara dua orang sahabat ini, Rasulullah lupa menyampaikan kapan datangnya Lailatul Qadar, sehingga sampai sekarang kita tidak tahu di 10 hari terakhir ini kapan datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita harus mulai dari awal Ramadan untuk beribadah. Itu yang pertama, pengertian Al-Qadar yang pertama. Yang kedua, Al-Qadar itu kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
kemuliaan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari para malaikat. Subhanallah. Kita ini kalau insya Allah kita ini akan mendapatkan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemudian yang kedua, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, nilai ibadah seakan-akan kita ibadah seumur hidup. Contohnya kita membaca ayat suci Al-Quran, ya. Jadi Allah akan menentukan pada malam itu akan menentukan takdir kita. Allah Subhanahu wa taala pada malam itu akan mengumpulkan seluruh malaikat. Malaikat Jibril, semua malaikat Israfil akan dikumpulkan dan akan diberi tugas kepada malaikat itu memutar daya ulang tentang semua apa yang kehidupan kita di dunia, diputar ulang. Itu takdir, diputar ulang, diperlihatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi insya Allah kita akan ketemu dengan kepada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beribadah. Nah, ini kita bisa bertahan insya Allah ya. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu ada 4 nama. Kita kan cuma tahu cuma 1 nama Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 nama Lailatul Qadar ini. Yang pertama Lailatul Salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam keselamatan. Selamat dari mana jemaah sekalian? Yang pertama kita selamat dari syaitan. Karena pada malam Lailatul Qadar itu setan itu dibelenggu dan tidak bergerak. Pada malam Ramadan lain dia setan dibelenggu tapi masih bergerak sampai dia masih menggoda-goda kita semua, masih bergoda-goda. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu setan dibelenggu dan tidak bergerak. Itu malam keselamatan. Kemudian malam keselamatan yang kedua, kita diselamatkan oleh binatang buas kalau kita pada saat itu berada di Lailatul Qadar di tengah hutan. Jadi kita diselamatkan dari binatang-binatang buas. Kemudian kita diselamatkan juga dari orang-orang yang hasad. Hasad itu tahu, hasad itu yang iri dan dengki. Kita diselamatkan oleh itu, teman sekalian. Itu begitu keistimewaan dari Lailatul Qadar. Kemudian yang ini yang keempat yang paling istimewa sekali. Sifat Allah itu kan as-salam. Sehingga Allah itu pada malam itu Allah itu akan memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya sampai dia wafat. Masya Allah. Jadi kita itu Allah memberikan doa keselamatan kepada hamba-hambanya sampai kita wafat. Itu yang nama yang pertama dari Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Salam. Kemudian yang kedua, Lailatul Izzah lil Quran. Jadi artinya malam diturunkannya Al-Quran. Maksudnya maknanya ini maknanya pada malam itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat ibadahnya makhluk langit, para langit ya. Jadi dia turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu 30 juz. Nah itu awal permulaannya Rasulullah menerima surat Al-Alaq 1-5. Rasulullah itu menerima wahyu pertama itu pada umur 40 tahun 6 bulan 12 hari. Jadi 40 tahun 6 bulan 12 hari pada saat itu. Kemudian yang berikut, pada malam itu amalan-amalan kita membaca Al-Quran itu dilipat gandakan. 1 huruf bisa 10 kebajikan. Kalau alif lam mim itu kan dia bukan 1 huruf, 3 huruf. Jadi ada 30 kebajikan. Di dalam Al-Quran itu jumlah hurufnya
ada 1.027.000 jumlah huruf dari 30 juz 114 surat. Jadi jumlah ayat hurufnya 1.027.000. Sehingga kalau kita kalikan 10 ada 10.250 bila kebajikan yang kita dapat kalau kita sampai selesai khatam Quran. Itu sehingga salah satu amal yang diajarkan Allah pada bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi harapan saya pada malam ini sampai 10 hari ini jangan lewat tiap malam kita membaca ayat Al-Quran supaya kita insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, sudah 15 menit. Yang ketiga, Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Itu nama yang ketiga dari Lailatul Qadar, malam ampunan dan rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wastisabab bi Allah faqad menjadi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di 10 hari terakhir ini jangan kita membuat bermaksiat, karena itu akan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Percuma kalau kita dari awal kita rajin, cuma setelah akhirnya membuat maksiat, rugi semua. Kita akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari nama Al-Quran, Lailatul Mubarakah, malam berkah. Kalau pada malam itu kita mendapat berkah dari Allah, insya Allah kita akan mendapat berkah keluarga, berkah anak-anak, rezeki, harta semua sampai di hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, karena sebenarnya bicara Lailatul Qadar itu panjang, tapi dibatasi. Terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah, satu riwayat. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang saya bacakan?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Bacalah itu. Karena tiap kali buka puasa kita baca itu, insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan malam yang spesialis, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih kurangnya mohon maaf apabila kita bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.